Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw 'ala safarin aw jaa'a ahadukum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ayat. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di sini. Tapi saya minta maaf ya, bukan berarti saya di sini lebih pandai atau lebih jago gitu, tapi kita tawasobil haq aja ya, tawasobil haq wa tawasobil sabr aja. Salawat dan salam mugia tercurah kepada junjungan alam yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua kitab fikih itu rata-rata diawali, mau kitab hadis mau kitab fikih, semua rata-rata diawali dengan toharoh, yaitu bersuci ya. Bersuci itu biasanya ada tiga. Satu, mandi besar biasanya, yang kedua berwudu, dan yang ketiga kalau tidak ada air yaitu bertayamum. Kalau di bawah semuanya tidak akan sampai waktunya, yang satu aja mungkin yang paling mudah yang kita sehari-hari. Ibu-ibu sudah pasti sudah paham dan sudah pasti menjalankannya, cuman ini mah nge-refresh aja ya, tentang wudu. Wudu itu mudah, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan kaidahnya, itu kalau tidak sah semua, ke sholatnya, ke baca Qur'annya itu tidak akan sah ya, malah jadi dosa gitu kalau wudunya tidak sah. Nah, berkaitan dengan wudu ada beberapa yang harus dipahami ya, harus diketahui ya. Satu tentang fardu wudu, kedua tentang syarat-syaratnya wudu, dan yang ketiga hal-hal yang membatalkan wudu. Nah itu seputar tentang wudu. Yang pertama tentang fardu wudu ya. Fardu itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan hal itu bagian dari ibadah itu. Jadi kalau fardu wudu misalkan membasuh muka, nah itu berarti di dalam wudunya itu sendiri, itu namanya fardu. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dilaksanakan tapi di luar kewajiban itu. Kayak apa? Kayak syarat wudu misalkan harus Islam, itu kan di luar membasuh muka, di luar mengusap rambut gitu ya. Nah, yang pertama tentang fardu wudu. Di sini mengutip dari kitab Safinah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah taala. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6, yaitu sudah mafhum semua, udah pada tahu fardu wudu itu ada 6. Kalau yang 6 ini tidak dilaksanakan tanpa ada sebab, maka wudunya tidak sah. Nah, gitu. Al-awwalu yang pertama an-niyatu niat. Nah, yang pertama niat. Masalah niat ini biasanya banyak perbedaan, banyak khilafah. Mau diucapkan, mau dalam hati. Saya mah mau nawaitu, saya mah enggak. Saya ngutip dari kitab ini, dari kitab Madzhab Imam Syafi'i. Niat itu adalah qasdus sayin muqtaronan bi fi'lihi.
mengerjakan sesuatu sambil meniatkan sesuatu sambil mengerjakan hal pertama dari yang wajib itu. Contoh gini, kalau sholat yang pertama apa? Takbiratul ihram. Berarti niatnya pada waktu takbiratul ihram sambil dalam hati. Kalaupun dia diucapkan misalkan gini mau wudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori farli ta'ala, itu mah adalah sunnah. Kalaupun tidak membaca itu, wudunya tetap sah. Tapi kalau pada waktu membasuh muka, dia dalam hati tidak ada kretek ya, tidak ada niatan untuk wudu, hanya suci muka saja, maka wudunya tidak sah. Kalau niat nawaitu itu hanya membantu hati kita supaya menjadi ingat mau wudu. Kata Imam Syafi'i, wa talaffuduhu sunnatun. Mengucapkan niat itu adalah sunnah, tapi yang wajib itu adalah ngagrenteskeun niat dina hati pas kita melakukan hal yang pertama. Kalau sholat takbiratul ihram, Allahu akbar dalam hati, niat saya sholat duhur misalnya gitu ya. Kalau wudu sambil membasuh muka sambil niat dalam hati, niat saya berwudu sunat fardu karena Allah Ta'ala. Kalau hanya cuma masuk muka tidak ada niat dalam hati, itu tidak sah. Rata-rata semua ibadah itu niatnya pas waktu yang pertama, kecuali ada satu yaitu saum. Kalau sauman niatnya harus malam harinya. Kalau sudah ada niat saum itu tidak sah. Jadi kalau saum mau dia setelah maghrib boleh, setelah isya boleh, atau janari boleh. Tapi kalau sholat, wudu dan sebagainya itu biasanya niatnya di awal yang pertama. Bagaimana sekarang mah kalau misalkan pas di tengah-tengah, pas di sini di tengah tangan gini, inget niat, gimana tuh? Berarti tidak seharus diulangi, gitu. Kayak gitulah ya. Udah paham semua pasti itu. Yang kedua asani ghusl wajhi. Yang kedua fardu wudu itu membasuh muka. Ini harus dibedakan antara membasuh dan mengusap. Kalau membasuh bahasa santrinya begini, basuh mah jiryanul ma'i bitob'i, mengalirkan air sesuai tabiatnya air. Kalau air mah kan dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan air di atas ke bawah, tidak bisa airnya diginiin, dipicen set dikadiakeun. Itu mah namanya mengusap. Berarti tidak sah. Kalau mengusap namanya tayamum, itu nanti kesannya. Jadi yang pertama fardu wudu itu adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka. Dari mana mukanya? Atasnya dari mana? Pinggirnya dari mana? Nah, kalau atasnya min mana bitis sya'ri, dari tempat jadinya rambut. Ya dari sini, misalkan dari sini nih. Kalau yang misalkan maaf, yang tarangnya pegang misalkan sampai sini misalkan. Dari mana? Apakah mulai wudunya dari sini misalkan ke sini? Tidak. Galib-galibnya orang yang tumbuh rambutnya di tarang gitu ya. Di sini di jidat. Nah, dari jidat ke dagu. Dan jenggot itu adalah bagian dari dagu. Kalau pinggirnya mana? Ini kuping yang lengkapnya cecentil ya ta. Cecentil kuping dan sampai ke sini, ini ke sini. Kalau laki-laki ada jenggotnya, kalau jenggotnya 2 siki, 3 siki itu harus semua ya sampai dalam-dalamnya. Kalau semua yang rambut di muka ada rambutnya, ada apanya harus ini. Kayak alis itu harus semua basah. Kayak ini mata harus basah semua ya. Kalau ada cambangnya ini harus dibasuh juga. Cenah gimana? Cenah dalam hadis itu kan kalau yang jenggotnya tebal itu cukup luarnya saja begini ya. Itu gimana ukuran tebalnya jenggot dan cambang itu adalah apabila dilihat dari depan si kulitnya itu nggak kelihatan. Bener murni-murni kelihatan jenggot gitu. Itu baru namanya jenggot yang tebal. Kalau yang di TV mah kayak Ustadz Khalid gitu ya. Wah, di sini lebat. Nah, itu cukup dengan menyela-nyela jenggotnya saja gini.
Nah, itu udah cukup. Lalu gimana sekarang mah kalau wanitanya berjenggot? Ada kan ya? Kalau wanita berjenggot itu wajib semuanya dibasuh. Karena wanita itu kholikul adat. Wanita yang berjenggot itu jarang sekali. Tapi ada. Kalau wanita berjenggot berkumis itu wajib sampai dalam. Sampai gini-gini nih. Kalau ada gitu. Karena wanita itu adalah kholikul adat. Wanita itu rata-rata tidak ada jenggotnya gitu maksudnya ya. Asalisu yang ketiga, goslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta dua sikutnya, beserta ya. Jadi yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta sikutnya. Jadi sikutnya harus kebasuh. Kalau misalkan hanya segini, takutnya nanti batasannya nggak kebasuh. Jadi harus dilebihin. Sesuatu yang dilakukan untuk mendorong hal-hal yang wajib maka dia menjadi wajib gitu. Jadi tong ya nama tariris misalkan sakieu we asal-asalan itu tidak sah. Ingat kalau wudunya tidak sah, kesananya dia tidak sah. Salat tidak sah, baca Quran jadi dosa nanti segalanya jadi tidak sah. Sampai lebih dari 2 sikut. Aduh gimana sekarang mah kalau nggak punya tangan misalkan. Tangannya segini, cukup aja segini aja misalkan bagian dari segini. Jadi yang nggak punya tangan atau tangannya luka itu diihwalkan itu mah. Kalau yang terluka yang tidak bisa kena air itu bisa dilewat. Jadi kalau tangan itu minimal harus sampai sikut. Kalau sikutnya nanti nggak kebasah, biasanya di sini suka kelewat nih. Kalau saya anak-anak nih ya, yang malam itu suka tes wudu, itu biasanya ininya nih suka kelewat. Itu kalau kelewat kering, walaupun hanya titik jarum, itu dalam hadis yang walaupun dhaif, itu nanti di akhirat di alam mahsyar akan dikejar-kejar oleh api katanya, karena dia tidak sempurna wudunya, gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai 2 sikut. Nah, kumaha cenah nama lamun kukuna panjang, kukunya 1 meter. Tetap kalau yang menempel di tangan semuanya harus ke basuh. Atau misalkan tangannya ada yang bercabang 2, ada kan yang bercabang 2 nih, yang lain itu ada. Itu harus sama. Yang di semua yang di tangan harus dibasuh. Tidak ada pengecualian. Kecuali dia sakit. Arabiu yang keempat, mashu syai'in, mengusap sebagian kecil minar roksi dari kepala. Ya, jadi mengusap sebagian kecil dari kepala berdasarkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mengusap sebagian dari kepala. Kenapa enggak rambut? Karena ada orang yang enggak berambut. Nah, jadi kalau yang enggak berambut, yang yang botak itu cukup di gini aja. Nah, lalu saya mah gimana? Kalau misalkan kata Imam Syafi'i itu walaupun hanya 1 rambut itu sah. Sekarang di sini, mau di sini saya mah gini aja sah. Asal dia golongan dari kepala. Tapi kalau seorang wanita yang rambutnya panjang, misalnya segini nih, saya mah males ke kepala mah ujungnya dikit, nggak sah itu. Jadi harus yang dihadnya ke kepala, gitu ya. Kalau misalkan ini nih, lagi sholat, ini masalah rambut. Kalau ada wanita sholat, rambutnya keluar 1, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Karena apa? Auratnya kelihatan. Beda kalau laki-laki rambutnya misalkan 5, dianya 5 ya sujud. Itu mah tetap sah. Tapi kalau wanita mah bukan karena dia ngehalangin jidatnya, tapi karena kelihatan auratnya kayak gitu. Imam Syafi'i itu sangat detail sekali kayak gitu ya. Terus al-khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta 2 mata kaki. Nah, yang kukunya panjang
atau yang di bawah kukunya ada tai kukunya, itu harus kalau mau wudhu dibersihkan dulu, karena kuku itu bagian dari anggota wudhu. Nah, sampai mata kaki harus dilebihin. Kalau hanya segitu biasanya itu ada yang kelewat. Dan yang dampal kaki itu bagian dari kaki, biasanya kita mau gosok-gosok kayak gini harapan teu kakumbah, itu teh bisa tidak sah. Karena harus dibasuh, harus mengalirkan air kepada kaki sampai mata kaki, dilebihin sedikit. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir yang keenam at-tartibu tartib. Tartib itu apa sih? Tartib itu adalah mendahulukan yang harus dahulu, mengakhirkan yang harus akhir. Berdasarkan dari ayat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wudu itu satu adalah membasuh muka, kedua tangan, ketiga sebagian dari rambut, keempat kaki. Nah, kalau misalkan orang merek kaki heula misalkan atau tangan heula lah mau babari gitu, itu tidak sah. Jadi harus tertib, harus muka dulu. Lain ceritanya kalau misalnya yang sunatnya, kalau yang kuping atau instinsak atau madmadoh kekemu atau misalkan membaca doanya gitu, kalau misalkan ini kayak gini kan baca doa ada tuh, itu kalau dilaksanakan tidak apa-apa karena sunnah. Tapi kalau yang 4 tidak dilaksanakan dan tidak tertib, itu tidak sah wudunya ya. Itu masalah fardu wudu singkatnya gitu ya. Terus yang kedua, dalam wudu itu ada yang namanya syarat. Nah, syarat itu sesuatu yang harus dilakukan, tapi dia itu di luar dari kewajiban itu, di luarnya. Jadi lamun sebelumnya teh kurang disiapkeun lah eta gitu tah. Lamun teu dilaksanakeun eta wudunya tidak sah gitu. Bagian lain dari bagian wudu itu. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syaratnya wudu itu ada 10. Yang pertama, al-islamu, harus Islam. Orang non muslim, orang kafir, Yahudi, Nasrani, yang sebagainya, kalau wudu itu tidak sah karena pondasinya tidak Islam, tidak sah. Yang pertama syaratnya itu harus Islam. Wa tamyizu, dan kedua harus tamyiz. Tamyiz teh kata sebagian ulama, tamyiz teh ada 2. Satu, umurnya 7 tahun ya, satu. Berdasarkan dari sebuah hadis, kalau anak kecil yang masih 7 tahun tidak mau sholat, berarti dicepret. Nah, berarti kan itu sudah tamyiz. Yang kedua, tamyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, yang sudah bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, apalagi sudah otaknya sudah jalan, itu namanya tamyiz. Maka dia kalau berwudu udah sah. Beda lagi kalau anak kecil yang masih dicebokin atau apa, itu mah wudunya tidak sah, hanya dia belajar saja. Tapi kalau yang sudah tamyiz itu sudah sah wudunya dan bagian dari syarat-syaratnya wudu. Yang ketiga, wan niqa'u anil haidi, harus bersih dari haid, wan nifasi, dan nifas. Syarat wudu yang ketiga itu harus bersih dari haid dan nifas. Kalau yang haid wudu bukan saja tidak sah tapi dosa, karena yang haid itu tidak diperbolehkan untuk ibadah yang sifatnya disyaratkan oleh agama. Misalkan gini, saya misalkan haid, wanita haid, saya mah rek salat, puguh mah geus haid teu meunang salat, dia salat, itu sama dengan apa? Ngaheureuikeun karena agama. Begitupun dengan wudu, seorang yang haid atau yang nifas, dia wudu tidak sah karena dia sedang haid dan nifas ya. Haid itu yang lebih panjangnya paling sedikit itu yaumun walailatun, sehari semalam atau 24 jam. Jadi dihitung saja, misalkan hari ini saya 1 jam, kalau dicocokkan nanti 24 jam itu sudah haid. Standarnya wanita itu berapa? 7 hari atau 8 hari, itu menurut Imam Syafi'i ya, penelitian. Nah, paling banyaknya itu wanita 15 hari. Nah, perhatian ini, kalau lebih dari 15 hari itu namanya istihadah, berarti harus sholat. Ibu-ibu harus hati-hati, harus ngitung ya.
Karena kalau sekali kita tidak sholat, a'udzubillah min dzalik, itu ada ancaman dari Allah. Saking telitinya seorang imam mazhab itu diteliti, oh wanita itu seberapa haidnya gitu. Kayak gitu. Dan yang seterusnya syaratnya wudu, wa amma yamna'u wusulal ma'ilal basyarati. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi datangnya air kepada kulit. Kurang mah tong aya nu ngahalangan di kulit teh. Contohna naon siga naon? Puntennya bahasana rada. Contohna lakban atau kutek. Nah, eta lakban, kutek atau naon? Atau ya aspal misalkan gitu nya. Aspal misalkan gitu. Cat nah misalkan gitu ya. Yang ada membekas di atasnya itu yang ada nempel, tapi kalau kayak pensil gitu yang digini-gini susah kayak haina gitu kan itu tidak apa-apa. Nah, yang menghalangi itu tidak boleh, tidak sah wudunya. Ada sesuatu yang menghalangi datangnya air kepada kulit tidak sah. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, kumaha mun tato. Nah, tato. Lamun tatatoan ditempel itu teu sah karena dia nempel. Tapi kalau tato mah dia posisinya di dalam. Terlepas dari tato itu adalah haram ya, karena ada hadisnya sahih yang mentato dan yang ditato itu adalah dilaknat oleh Allah. Kayak gini, ar-rosi wal murtasi binar, orang yang menyogok dan orang yang disogok disuap itu dalam neraka kayak gitu. Orang yang ditato dan yang meminta ditato itu dilaknat. Nah, kumaha dayeuna mah cenah sebelum ayeuna hijrah. Kumaha itu mah tidak apa. Apakah wajib dihapus? Tidak. Wudunya tetap sah karena si tato itu bukan di luar kulit, di dalam kulit. Tapi kalau tatoan itu tidak sah. Nah, apakah ada tato yang wajib dihapus? Ada ya. Ada tato yang wajib dihapus. Satu, apabila tatonya belum masuk ke dalam kulit, misalkan lagi diproses nih, tiba-tiba dia ingat haram, langsung dicabut dibersihin. Ya, itu. Kedua, walaupun ini berat, kalau yang tatonya itu dia sudah balik, sudah ngerti bahwa tato itu haram, dia kekeh tato, itu harusnya dihapus sebetulnya, ya. Tapi dihapusnya tidak boleh menyakiti anggota badan lah. Cindak nama kieu ditato menang teu nyalamun ngahaja mah teu meunang haram. Tapi lamun geus aya mah dihapuskeun teu naon gitu maksudnya, itu mah karena tetap sah wudunya gitu. Tapi tato itu adalah dosa kalau kita sudah mengetahuinya ya. Tidak boleh ada yang menghalangi datangnya air kepada kulit. Wala yakuna ala udwin ma yughayyiru ma. Tidak boleh ada sesuatu dalam anggota wudu yang bisa merubah air. Contoh gini, misalkan saya tukang kuli panggul, misal kuli panggul nanti tipung, misalkan, oh itu banyak tipung nih, tepung, atau banyak oli di sini. Kalau kita wudu, terus setelah beres wudu masih ada sisanya, si tepung misalkan atau oli, itu tidak sah. Karena si anggota wudu itu ada sesuatu yang merubah air. Maka sebaiknya kalau mau wudu itu dibersihkan dulu. Misalkan ada cat, ada tepung yang suka ngadonan, misalkan tepung ada apa gitu, dibersihkan dulu baru kita wudu. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang bisa merubah air itu tidak sah. Atau gini yang cendeknya mah, ada ibu-ibu misalkan makeupnya teh kanal. Nah, itu teh kalau mau sholat, mau wudu harus dibersihkan dulu, ya. Tidak gini air mah lebar wuduna asa ngangkang gitu. Tek bisa gitunya. Itu tidak sah. Satu, tidak nyampe ke sininya, ya. Yang kedua, itu kalau digini-gini yakin nisa itu. Biasanya yang nikah gitu ya, kayak gitu teh kayak susah gitu tah, kayak gitu. Selanjutnya wal ilmu bifardiyatihi, harus mengetahui ilmunya pardunya wudu. Kita teh wudu teh karena apa? Oh, misalkan saya mau wudu teh tadi teh geus situ ya. Oh, tadi teh saya teh geus ngarampa
suami saya gitu kan, saya tadi teh udah batal mau wudhu lagi gitu.